Nah, ini dia contoh notanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mereview aplikasi pendataan nota servis yang bisa mencetak nota secara otomatis, dan kita bisa juga melihat keuntungan di setiap hari atau setiap bulannya. Oke, langsung saja saya akan perlihatkan aplikasinya seperti berikut. Nah, di sini kita lihat ada beberapa menu ya. Nah, saya coba jelaskan dulu. Di bagian atas ini ada remind, ada down, ada mutasi masuk bulanan, masuk dan lunas. Nah, di sini remind adalah handphone yang telah masih ada di toko, yang telah masuk dan masih proses dikerjakan. Di sini ada handphone yang sudah selesai. Di sini ada mutasi setiap bulannya yang akan kembali nol setiap kali kita melakukan factory reset bulanan. Di sini ada servisan masuk, servisan lunas ada berapa. Nanti akan bertambah seiring berjalannya program ini. Selain dari pembuatan nota, di sini juga kita ada semacam program untuk stok barangnya. Jadi bisa langsung difungsikan untuk menyimpan data stok barang dan langsung bisa digunakan. Kita langsung bisa memilih dan langsung mempastekan di program tersebut. Stoknya pun akan semakin berkurang seiring berjalannya program ini jika terpasang di sebuah handphone yang telah diservis. Nah, ini langsung saja saya coba buatkan nota. Kita langsung memberikan meminta nama user ya. Contoh saja nama usernya Agus. Nah, nomor handphonenya Atus. Langsung saja kita melakukan print. Di sini setelah kita menekan print, yang terjadi adalah filenya akan tersimpan, dan di sini kita bisa melihat remind dan servisan masuknya. Nah, setelah servisannya telah terinput, di sini saya sudah koneksikan dengan printer. Nah, di sini sudah saya koneksikan dengan printer dan notanya akan otomatis tercetak. Nah, ini misalnya, ini saya coret ya karena ini privasi dari yang sudah testimoni di program ini. Semoga bermanfaat ke depannya buat si mobile solution ya. Nah, ini adalah contoh nota. Nah, ini notanya bisa langsung diberikan ke customer atau user. Nah, langsung saja bisa diberikan ke customer, dan handphonenya bisa kita lanjut servis dengan memberikan tanda di handphonenya, yaitu nomor nota 1001. Nah, oke, kita sudah berikan tanda, nota yang ini diberikan kepada user. Kita lanjut masuk ke program. Nah, setelah kita melihat di sini sudah ada perubahan di bagian atasnya. Apakah yang kita lakukan setelah kita melakukan pengerjaan di handphone? Tentu saja kita melakukan update. Misalnya handphonenya telah selesai dikerjakan, kita langsung menuliskan nomor nota yang tadi di nomor nota 10001. Kita melakukan pencarian. Nah, di sini telah muncul biaya servisnya, namanya dengan tanggal pembuatan notanya. Ini sudah otomatis ya, akan disesuaikan dengan tanggal yang ada di komputer. Nah, ini dia tanggalnya ya. Datanya sudah tersimpan. Tanggal, data servis, kerusakan, namun belum ada keterangan selesai atau batal. Nah, langsung kita melakukan update. Nomor nota 1001. Pencarian telah ditemukan, kita melakukan update selesai. Jika ada penggunaan barang, kita langsung melakukan update di data barang. Misalnya menggunakan spare part Samsung atau, nah ini dia contoh spare partnya. Kita menggunakan spare part Samsung J7 Core. Langsung saja kita menekan pasang di servisan ini ya. Nah, pasang di servis. Kita menekannya. Nah, otomatis akan langsung terinput ke program utama tadi di menu utamanya. Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung melakukan update. Nah, datanya akan langsung tersimpan lagi dan akan terkunci. Nah, ini dia datanya. Nah, ini di belakang kita sudah bisa melihat datanya, modal alatnya, labanya belum keluar lah karena servisannya belum diambil. Nah, kita juga lihat perubahan di bagian atasnya. Di sini sudah selesai 1 dan remind-nya 1. Masuk 1 yang sudah dilunas atau diambil saja, langsung saja mengupdate pengambilan. Nah,
Ini langsung kita bisa menekan bayar lunas. Di sini yang terjadi adalah datanya akan tersimpan dan keuntungannya langsung bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia. Kemudian di sini akan mencetak juga sebuah arsip. Nah, akan mencetak sebuah arsip. Nah, arsip ini berfungsi untuk disimpan. Jadi bisa kita simpan di kemudian hari. Ini tidak diberikan ke user ya, hanya untuk toko, dikarenakan di sini sudah tertulis harga alat dan keuntungannya. Di sini kita bisa berikan teknisi untuk tanda tangan jika kita menggunakan sistem kerjasama atau sistem bagi hasil. Di sini kita bisa melihat teknisi mana yang mengerjakannya. Di sini juga sudah dilengkapi dengan tanggal pengambilan, tanggal lunas. Nah, dengan waktunya lengkap lah pokoknya. Nah, di sini ada fitur yang berfungsi sebagai admin. Nah, di mana fitur ini hanya bisa diakses oleh CEO perusahaan atau pemilik counter atau pemilik toko dengan cara memasukkan password. Di sini password standarnya 12345 2345. Kemudian kita menekan menu factory. Apakah yang ada di dalam menu factory? Nah, di menu factory ini kita bisa melihat pendataan bulanan atau bisa melakukan factory reset. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini bisa dilihat, bisa diperbesar. Di sini pendapatan kotornya 600.000. Nanti bisa diubah sedemikian rupa agar ini bisa langsung nampak begitu. Nah, kita lihat di sini. Keuntungan dari handphone yang tadi itu adalah senilai 260 begitu. Ini adalah contoh tadi ya. Nah, ini akan terus menambah seiring bertambahnya servisan yang kita input ke nota. Seiring dengan pengambilan handphone atau pada saat kita menekan pembayaran lunas, itu pun labanya akan terus menambah di sini. Nah, ini ada alat terpasang. Jika penggunaan alat terpasang itu belum diambil, kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah pendingan. Nah, yang dimaksud alat terpasang di sini, alat terpasang yang pending, yang belum diambil. Jika sudah diambil di sini sudah tidak akan tertulis lagi. Nah, di sini ada kerugian. Kapankah kerugian ini terisi? Seandainya jika servisan itu menggunakan alat namun batal atau tidak jadi membayar, di sini akan masuk ke rugi. Ini adalah pendingan. Berhubung karena di sini belum ada pendingan, makanya di sini masih 0 ya. Lanjut kita ke admin area di bagian. Kemudian di sini ada menu stok barang. Jadi stok barang yang di sini itu akan muncul jika kita mengisinya. Di manakah kita mengisi stok barang yang ada di sini? Kita menekan di bagian admin area, kita memasukkan passwordnya lagi. Kemudian kita melihat stok barang. Nah, ini dia. Nah, ini stok barangnya bisa diedit sesuka hati, bisa diberikan kode barang atau apapun itu, dan filenya barangnya akan tersimpan di menu stok barang tadi. Di sini saya menggunakan beberapa barang ya sebagai contoh. Di G7 Core ya, kita tadi perhatikan di situ ada 2 stok ya. Kemudian sudah terpasang 1. Kita bisa lihat apakah stoknya berkurang. Nah, sisa 1 tentunya. Nah, yang tadi kan sebelumnya 2 nih. Nah, dikarenakan kita telah memasangnya, stoknya telah berkurang. Oke, dan di sini ada menu refresh. Ini ada manual print dan melakukan print ulang. Entah itu notanya tercecer atau hilang, kita tinggal memasukkan nomor nota 10001. Nah, bisa kita lakukan print lagi. Di sini pun ada keterangan perincian di mana handphonenya sudah status selesai, sudah lunas, diambilnya hari sekian. Nah, hari Sabtu. Masih ada menu yang namanya menu ganti password. Kita bisa melakukan penggantian password dengan cara memasukkan password awal, password standarnya yaitu 12345. Kita melakukan penggantian. Nah, kita bisa isikan di sini password barunya. Password baru yaitu coba kita melakukan 154321. Tadi kan 12345 nih. Kita langsung memasukkan 454321. Nah, sekali lagi kita ulang sandinya. Harus sama ya, 54321. Kita simpan. Nah, setelah kita menyimpan, nah ini akan otomatis berubah.
Jadi ketika kita memasukkan password 1234 5, nah, yang tadi password tandanya 12345 ya. Kita menekan menu-menu yang ada di sini, tentunya akan muncul notifikasi password salah. Oke, itu untuk menu ganti password. Nah, di sini juga ada menu revisi. Nah, menu revisi ini fungsinya untuk mengedit nota yang tadi. Jadi, setelah kita melakukan penyimpanan data, update atau bayar lunas, ini sebenarnya sudah tidak bisa diapa-apakan, pemirsa. Sudah tidak bisa ditekan-tekan ataupun diganti, dikarenakan sudah terkunci. Passwordnya tadi kita sudah ubah menjadi 54321. Kemudian kita menekan menu revisi. Nah, seandainya yang tadi ini kita mau melakukan penggantian, bisa diupdate. Misalnya tadi ganti LCD, kita coba ganti di sini menjadi ganti LCD, kita ganti menjadi matot, nah, atau lain sebagainya. Nah, kita langsung menekan update yang ada di sini ya, update. Nah ini akan terupdate. Dan yang terakhir ada menu factory reset. Jadi aplikasi ini, software ini sebelum menggunakannya bisa dipelajari terlebih dahulu. Jangan khawatir terjadi error atau lain sebagainya, karena bisa dikembalikan ke pengaturan awal. Caranya, kita masukkan password tadi 54321. Kemudian kita menekan factory. Di sini ada dua menu. Nah, di sini ada dua menu. Di mana menu ini adalah factory reset bulanan. Nah, dengan yang di bawah sini ada menu factory reset untuk menghapus data-data keseluruhan. Nah, saya akan coba factory reset yang pertama. Yang factory reset pertama itu fungsinya akan membackup data saja dan tidak menghapus data-data service yang telah berjalan. Nah, saya menuliskan di sini nama bulan, misalnya Januari periode berapa begitu. Nah, ini bisa diisikan hingga periode Februari. Hari. Nah, misalnya gitu. Kita langsung menekan reset. Nah, yang tadinya di sini ada sebuah laba service akan pindah ke sini, akan terbackup. Jadi setiap bulannya itu akan terpindah ke sini. Setiap kali kita melakukan reset bulanan akan pindah. Nah, akan terbackup ke sini. Servisan masuk 1. Nah, beberapa banyaknya pun akan di backup ke sini. Nah, ini pendapatan kotor juga akan di backup. Nah, dari laba service yang ini juga akan di backup. Jika ada kerugian otomatis akan terpotong dan terlihat di sini. Nah, oke, mungkin ini bisa dipahami ya. Jadi ini factory reset bulanan itu fungsinya untuk membackup data bulanan dan mengembalikan mutasi bulanan ini ke posisi 0. Nah, jika seandainya ada handphone yang belum diambil, di sini akan tetap ada jumlahnya. Di sini pun akan tetap, dikarenakan ini hanya ada satu data, makanya setelah kita melakukan factory reset bulanan, semuanya kembali ke 0. Nah, ini dia data yang tadi. Ini datanya tetap ada ya, tidak hilang karena kita hanya melakukan factory reset bulanan. Oke, kemudian factory reset yang kedua yaitu factory reset sesungguhnya ya, yang bisa menghapus semua data. Saya masukkan password lagi 54321. Kemudian saya masuk ke menu factory lagi. Kemudian saya melakukan aksi factory reset. Nah, tadi itu ada keterangan sebenarnya. Nah, saya ulang. Di sini ada keterangan. Warning, menu ini dapat menghapus semua data, harap salin dan copy terlebih dahulu. Jadi dipahami ya, sebelum kita melakukan factory reset, ada baiknya file ini kita kopikan terlebih dahulu. Kita buatkan folder. Nah, kita buatkan folder di sini. Misalnya arsip bulanan. Nah, agar kita mengantisipasi yang namanya kehilangan data. Namun seandainya kita hanya membuat sebagai uji coba, walaupun tidak di backup tidak apa-apalah, bisa. Nah, kita sudah melakukan backup untuk berjaga-jaga. Nah, kita kembali ke programnya. Nah, ini sudah terpenuhi. Kita lakukan factory reset. Nah, kita hanya menekankan yes menggunakan huruf besar ya. Nah, perhatikan yang di bagian sini ya. Nah, yang di bagian sini akan terhapus semuanya. Akan kembali ke setelan pabrik semuanya. Kecuali passwordnya ya. Jadi passwordnya tadi tetap
Nah, jadi setelah kita melakukan penggantian password, passwordnya akan tetap sama kecuali kita melakukan penggantian password. Jadi factory reset yang ini hanya akan mereset keseluruhan dan membersihkan data-data. Nah, ini dia, data yang tadi sudah hilang ya, sudah bersih. Nah, jadi aplikasi ini bisa diuji coba. Jika sudah paham, bisa di factory reset, terus dimulailah untuk melakukan pendataan sesuai prosedur toko masing-masing. Oke, mungkin sampai di sini sudah bisa dipahami ya sistem-sistem dan cara penggunaannya. Cukup sekian kali ini. Jangan lupa like dan subscribe video YouTube saya ya. Semoga kedepannya ada updatean. Oke, terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Mas People, kembali bersama saya, Febri Hands. Teknisi ponsel Sorong